Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara, kita akan melanjutkan tema kita pada bulan Juli ini. Sekali lagi kita mau menjadi satu pribadi yang terus mengembangkan pribadi yang unggul, ya. Dan kita sudah diperlengkapi bagaimana untuk menjadi pribadi yang unggul itu, yaitu kita harus mempunyai mentalitas yang tahan banting, kemudian kita harus bisa menggunakan atau mengatur waktu dengan efektif. Dan malam hari ini, saudara, bagaimana untuk kita menjadi satu pribadi atau mengembangkan pribadi yang unggul, kita harus bijak dalam perkataan. Dan itu kita bisa belajar dari seorang bernama Abigail, saudara, yaitu istri Nabal. Dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 44 ini adalah satu perikop yang saudara nanti bisa membacanya, karena disitulah kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang yang bijak dalam perkataan. Kenapa kita harus bijak di dalam perkataan? Karena saudara, kita tahu bahwa melalui perkataan kita itu bisa membangun atau bisa sebaliknya, yaitu apa? Meruntuhkan. Ya. Perkataan kita itu perkataan yang memiliki otoritas, baik untuk membangun maupun untuk menghancurkan. Oleh sebab itu kita harus bijak di dalam perkataan kita, supaya perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu tidak akan menghancurkan, membinasakan, menyakitkan, tapi sebaliknya akan membangun, menyegarkan, menguatkan, meneguhkan, menghiburkan, memberikan solusi-solusi yang membuat kita bisa menghadapi hari-hari ke depan dengan lebih baik lagi. Karena saudara, kita bisa mengendalikan, kita bisa bijak dalam perkataan kita. Oleh sebab itu mari kita akan renungkan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai ayat yang terakhir, saudara. Firman Tuhan katakan di sana, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakan keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel, selama mereka berada bersama-sama dengan rombongan dari Daud. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka.
Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya, turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hati hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dan dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup,
yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang, gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membantu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Pada para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya, tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan, istri Daud kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Saudara dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, sekali lagi kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Abigail. Dia adalah seorang perempuan yang bijak dan dikatakan tadi cantik. Ya. Nah saudara, cerita tadi betul-betul sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana peranan Ibu Abigail ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bagaimana dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sangat luar biasa. Dalam menghadapi masalah, persoalan yang sangat-sangat genting, sangat-sangat mendesak. Ya. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana seorang Abigail ini betul-betul seorang perempuan yang sangat bijak dalam menyikapi segala situasi yang sangat-sangat membutuhkan keputusan-keputusan yang tepat, saudara, sehingga masalah itu tidak akan menghancurkan bahkan merusak banyak orang. Tapi justru melalui apa yang dilakukan itu membawa sesuatu yang baik. Dan saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijak? Di sana dikatakan melalui kisah Abigail ini yang pertama, yaitu bijak dalam bersikap. Ya. Abigail ini bijak dalam bersikap. Kalau saudara baca ayat 18-19 tadi, ya dikatakan di sana, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, serta buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya semua itu ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Saudara, Abigail tanggap terhadap situasi kritis dan tidak menunda-nunda untuk mengambil satu tindakan, satu keputusan. Ia segera bertindak setelah mendengar ancaman Daud. Ya, ini adalah bentuk kepekaan terhadap waktu dan kondisi yang betul-betul membutuhkan satu sikap yang cepat dan tepat, saudara.
Karena memang pada waktu itu saudara sebagaimana tadi, ya setelah Abigail ini mendengar cerita dari bujang-bujangnya bahwa Daud sedang menuju di mana dia berada untuk membinasakan, untuk menghancurkan. Karena apa? Karena tadi ceritakan bahwa Daud itu saudara bermaksud baik, ya bermaksud baik untuk menyampaikan salam selamat, untuk mencari berita, kabar baik, memberitakan kabar baik, kabar selamat. Ya selama dia bersama dengan orang-orang Nabal ini, dia enggak pernah mengganggu, bahkan dikatakan tadi kesaksian dari anak buahnya Nabal ini, Daud bersama dengan anak buahnya itu seperti tembok yang menjaga keamanan, sehingga dikatakan tidak ada satupun yang hilang dari milik dari Nabal ini. Tetapi ketika anak buahnya Daud ini datang ke Nabal untuk menyampaikan ucapan selamat dan mencari berita tentang kabar baik di sana, saudara, tapi balasannya sungguh di luar dugaan. Ya, sehingga Daud katakan tadi, mengatakan kebaikan dibalas dengan apa? Kejahatan. Dia berbuat baik, dia bermaksud baik, tapi responnya, balasannya adalah kejahatan. Dan itu yang menimbulkan waktu itu Daud marah, saudara. Sehingga dia memutuskan untuk membinasakan orang-orang yang bersama-sama dengan Nabal. Tetapi sekali lagi, saudara, untung ada Abigail, istri daripada Nabal ini. Kalau misalnya tidak ada Abigail, bahkan kalau dia enggak segera untuk berjumpa dengan Daud yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat di mana dia berada, saudara, pasti ceritanya beda, saudara. Ya, tetapi sekali lagi, Abigail adalah seorang yang bijak dalam bersikap. Artinya dia cepat tanggap, cepat respon, dan cepat mengambil satu tindakan keputusan, yaitu untuk bertemu dengan Daud, saudara. Bertemu dengan Daud. Abigail ya bertemu dengan Daud. Abigail tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Meskipun Nabal berbuat bodoh, tapi Abigail tidak membela kesalahan suaminya, namun ia memilih meredakan emosi daripada memperkeruh keadaan. Itulah tindakan yang dilakukan oleh Abigail, saudara. Dia segera berjumpa dengan Daud. Untuk apa, saudara? Yaitu untuk dia menjelaskan, menceritakan apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan oleh suaminya, dan apa yang dilakukan itu tanpa sepengetahuan dirinya. Sehingga Abigail ini menjumpai, menemui Daud. Saudara, ya, ia bersikap rendah hati dan membawa perdamaian. Abigail merendahkan diri, bukan hanya di hadapan Daud tetapi juga di hadapan kebenaran. Ia menjadi pembawa damai, bukan pemicu konflik. Jadi ketika Abigail ini memiliki satu sikap, tindakan, saudara, yang diambil itu bukan untuk memperkeruh situasi, ya, bukan untuk memperparah situasi, untuk memperbesar konflik yang ada, tapi justru kehadiran tindakan diambil Abigail ini adalah datang untuk membawa damai, untuk menyelesaikan masalah, saudara. Ya, dan ini sesuatu yang luar biasa, yang akan mendorong dan menolong kita. Bagaimana kita akan menjadi satu pribadi yang unggul, memiliki pribadi yang unggul, karakter yang unggul ketika kita dalam meresponi masalah itu, saudara, bukan justru menjadi pemicunya. Ya. Bukan mengompor-ngomporinya. Tapi justru Abigail ini datang untuk membawa damai, untuk memberikan solusi, untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah kalau sekarang ini, saudara, dengan situasi zaman sekarang ini,
seringkali saudara, ya bahkan bukan datang untuk membawa damai, tapi justru memperkeruh situasi yang ada. Ya, bukan hanya di dunia orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di dalam kekristenan pun, saudara, ada begitu banyak konflik terjadi. Kenapa semakin berkembang semakin banyak konflik? Karena apa saudara? Banyak orang yang datang itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah, memperkeruh masalah. Ya, tetapi Abigail, dia punya sikap yang bijak dalam bertindak. Dia bertindak bukan untuk ngompor-ngompori, bahkan untuk membela suaminya. Saudara, walaupun suaminya ini orang yang dikatakan kasar, jahat, dia tidak bijak. Saudara, dia punya gaya hidup yang tidak baik. Tapi dia tidak membela, tidak melindunginya, saudara. Saudara, kita lihat di televisi-televisi orang yang kena kasus-kasus, baik korupsi atau apa saja, maka kita lihat keluarganya, ada enggak saudara yang tidak membela? Saudara, semuanya ditutupi, dibela. Bahkan kalau bisa jangan dihukum. Tetapi Abigail tidak, saudara. Ya, dia tidak membela suaminya yang melakukan tindakan yang bodoh itu. Ya. Nah, demikian juga kita seharusnya menjadi orang Kristen yang memiliki karakter atau kepribadian yang unggul, maka kita tidak akan membela atau melindungi yang berdosa, yang salah, saudara. Kita katakan benar ya benar, salah dan katakan salah. Ya. Biar nanti urusannya itu dengan Tuhan nanti, saudara. Ya. Jadi Abigail di sini dia perempuan yang sangat bijak karena sekali lagi dia cepat tanggap dalam menghadapi situasi yang genting pada waktu itu dengan cara apa? Dia menjumpai, menemui Daud dengan sikap yang rendah hati. Ya, dengan sikap yang rendah hati. Dan sikap rendah hati ini yang akhirnya nanti saudara, itu bawa dampak yang luar biasa. Respon Daud nanti luar biasa. Kenapa? Salah satunya karena Abigail ini sikapnya luar biasa, rendah hati, berbeda dengan suaminya Nabal. Kan jarang saudara ya, orang yang apalagi dia yang tidak melakukannya, mau datang yang dengan rendah hati, apalagi sujud sampai ke tanah, mencium kakinya Daud, itu bukan sesuatu yang mudah loh saudara. Ya, banyak orang suruh minta maaf, ya sorry ya, harga diri saya di mana? Ya, seringkali banyak orang mempertahankan harga dirinya, sehingga akhirnya masalahnya tidak semakin kecil, bukan semakin selesai, tapi gara-gara mempertahankan harga dirinya, nggak mau rendah hati datang untuk minta maaf dan sebagainya, maka masalahnya terus berlarut-larut dan tidak selesai. Bahkan saudara, kalau itu dibiarkan, itu akan menimbulkan akar pahit. Nah kalau akar pahit saudara nggak cepat diselesaikan saudara, ya tinggal tunggu waktunya saja saudara. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita, bukan rohani kita saja, tapi kesehatan tubuh kita juga akan terpengaruh, saudara. Jadi dampak dari kepahitan itu bukan hanya rohani kita akan terganggu,
Tapi kesehatan kita pun juga akan terganggu. Percayalah saudara, kalau engkau menyimpan kepahitan saudara, maka kesehatan saudara pasti akan terganggu, kehidupan rohani juga saudara akan terganggu. Saya menjumpai beberapa orang contoh seperti ini saudara. Sampai dia akhirnya bertobat, baru dia mengalami kelepasan, baik kesehatan maupun rohaninya. Sehingga dia mengenal dan dia melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tapi sebelum ada pengampunan, belum ada pemberesan saudara, ketika dia menyimpan kepahitannya, saudara. Hidupnya penuh dengan penderitaan saudara. Bahkan setiap tahun dia pasti dirawat di rumah sakit. Pasti itu saudara. Setelah dia mengakui kesalahannya dan mau mengampuni suaminya dan mau menyelesaikan masalahnya, dia bebas saudara. Dan sampai hari ini saya belum pernah mendengar dia masuk rumah sakit lagi. Dan saya lihat wajahnya beda seperti dulu. Kalau dulu wajahnya itu tegang, keras, tapi setelah dia pemberesan itu, wajahnya itu lebih bercahaya, bersinar. Ya, saudara. Jadi Abigail telah mengambil sikap yang luar biasa. Dia bijak mengambil sikap yang tegas, yang tepat, saudara, tidak menunda-nunda. Sehingga masalahnya secepat mungkin bisa dapat diselesaikan. Yang kedua, saudara, bijak dalam berkata-kata. Kalau saudara baca ayat 23 sampai 31 tadi, saudara akan menemukan bagaimana dia dalam bicara kepada Daud. Saudara, perkataan-perkataannya itu perkataan-perkataan yang tidak ngawur, tidak asal ngomong. Tapi perkataan-perkataannya itu perkataan-perkataan yang bijak, saudara. Ia menggunakan kata-kata yang merendahkan diri dan menghormati lawan bicara. Abigail menyapa Daud dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Saudara perhatikan tadi, ya, ada istilah-istilah, saudara, yang dikatakan izinkanlah ya hambamu ini. Kata izinkanlah ini saudara, itu sesuatu sikap yang luar biasa. Kata izinkanlah kami dan menyebut Tuhan. Padahal dia itu adalah orang yang sangat kaya. Ya, sangat kaya. Dia orang yang bukan orang yang biasa-biasa. Orang yang luar biasa sebetulnya. Tapi terhadap Daud dia memperlakukan dia dengan hormat. Saudara, bukan dengan kesombongan. Ya, biasanya kalau orang kaya begitu kan, wah saudara, ya, dia kan gaya hidupnya kan beda saudara ya. Cara ngomongnya kadang-kadang juga beda, memperlakukan orang lain juga beda. Tetapi Abigail ini, saudara, dia menyikapi situasi itu dengan Daud, dengan apa? Dengan kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang penuh hormat, kata-kata, saudara, yang penuh dengan kerendahan hati, tidak menunjukkan bahwa dia itu orang yang kaya, orang yang memiliki banyak hal. Tapi dikatakan, ya, ayat tadi, setelah dia menyembah, ya, dia katakan, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Untuk ngomong saja dia minta izin, saudara. Ya, ini adalah sikap yang betul-betul menghargai, menghormati orang yang diajak bicaranya. Biasanya kan langsung nyerocos saudara ya. Tapi ini enggak, dia minta izin dulu untuk ngomong. Kalau misalnya Daud enggak usah ngomong, dia kira-kira ngomong enggak saudara? Enggak ngomong saudara. Ya, tapi dia minta izin lebih dahulu. Memperlakukan, menghormati Daud dengan luar biasa. Sekalipun dia memiliki apa-apa tetapi tidak menggunakan apa yang dia miliki untuk menyombongkan diri. Dalam lawan bicaranya saudara. Tapi dia dengan kerendahan hati, dia ngomong sama Daud itu. Berikutnya. Abigail menjaga
agar perkataan menjadi solusi, bukan provokasi. Ia memilih tidak menyalahkan dan emosi sesaat, tetapi menjelaskan dan menawarkan jalan damai. Ia menguatkan iman dan panggilan orang lain melalui perkataan. Perkataannya dipakai untuk memotivasi Daud agar tidak bertindak ceroboh. Ya saudara, tadi saudara telah melihat ya, bagaimana Abigail ini bicara dengan Daud ini. Jadi dia bukan menambahkan masalahnya. Bukan menambahkan saudara situasi itu tambah runyam. Tapi dia memberikan perkataan-perkataan yang bisa meredam masalah itu semakin kecil, semakin baik, semakin tenang. Saudara, bukan menambah mengompori saudara, memprovokasi. Sebagaimana hari-hari ini banyak provokator saudara ya, sehingga situasi politik di negeri kita ini semakin hari semakin apa saudara? Semakin hangat, semakin ramai. Masalah ijazah palsu, masalah pemasbulan, saudara, banyak provokator-provokator sehingga mau mengganggu kenyamanan, ketenangan situasi di negeri ini, saudara. Ya. Tetapi Abigail enggak, saudara. Dia menawarkan jalan damai. Ya. Dengan cara apa? Menguatkan iman Daud. Sehingga tadi dikatakan ya dalam ayat yang ke-26, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang, darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku dan seterusnya. Saudara, jadi Abigail mengingatkan kepada Daud, ya, supaya Daud ini tidak melakukan dengan caranya sendiri dan kemauannya sendiri, tapi mengingatkan, ya, demi Tuhan. Artinya bahwa Daud diingatkan supaya Daud ini melakukan segala sesuatunya kembali kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Daud mau. Sehingga terjadi pencegahan, dikatakan supaya tidak melakukan hutang darah. Karena apa? Karena melakukan sesuai dengan kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, emosinya sendiri. Daud diingatkan supaya Daud tidak melakukan hal itu, tapi Daud melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan. Sehingga saudara, kalau semua berjalan dalam tuntunan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan saudara. Persoalan apapun yang terjadi di kehidupan kita, dalam rumah tangga apapun, selama kita mau bersama-sama menyelesaikan dalam Tuhan, Tuhan itu selalu ada solusinya. Ya, tetapi kalau kita mau mencari dengan kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri, saudara, masalah kecil bisa menjadi masalah yang besar. Apalagi besar tambah berantakan, saudara. Kalau kita menyelesaikan dengan kemauan kita sendiri. Tapi kalau kita mencari tuntunan Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, maka saudara, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Karena apa? Tuhan katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu saudara, Abigail tadi, di dalam menyelesaikan masalah itu, dia melibatkan Tuhan, bukan melibatkan emosinya, kemauan kehendaknya sendiri, tapi dia melibatkan Tuhan dalam penyelesaiannya itu. Ya, apalagi dia katakan, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Saudara,
Jadi sesuatu yang luar biasa, kata-kata yang tidak membuat Daud itu semakin apa? Semakin menyala, semakin semangat untuk membinasakan. Tapi dengan pernyataan-pernyataannya, dengan kata-katanya yang seperti itu, saudara. Sudah bisa lihat tadi apa yang menjadi respon Daud. Ayat 32 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan dikatakan saudara. Jadi Daud kembali ingat sama Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Abigail ini. Bukan memprovokasi, memanas-manasi saudara. Tapi meredam. Saudara, memberikan solusi dan mengingatkan Daud. Dan akhirnya saudara, Daud yang semula punya rencana untuk membantai semua orang. Saudara, akhirnya diurungkan gara-gara apa? Gara-gara seorang wanita yang bernama Abigail ini. Dia datang menjumpai dan menemui dengan kata-kata yang rendah hati, kata-kata yang mengingatkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang saudara memberikan solusi. Sehingga akhirnya Daud sekali lagi tidak melakukan tindakan yang menurut kemauannya itu adalah kemauan yang terbaik untuk membalas apa yang dilakukan oleh Nabal ini kepada anak buahnya, kepada dirinya. Yaitu untuk membantainya. Tapi karena ada seorang wanita yang bijak tadi saudara, dalam perkataannya, itu meredakan apa yang menjadi niat daripada Daud untuk membunuh Nabal dan anak buahnya. Dan kemudian yang ketiga saudara, apa yang dilakukan oleh Abigail ini saudara, yaitu dia bijak dalam menegur. Dia bijak dalam menegur. Nah saudara, ayat 36 sampai 38 itu menceritakan bagaimana setelah dia ketemu dengan Daud dan Daud sudah mau menerima apa menjadi usulannya, saudara. Dia pulang ke rumah. Dan ketika dia pulang ke rumah, apa yang terjadi di rumahnya saudara? Nabal ini sedang mabuk-mabukan. Jadi katakan tadi mabuk sekali, ya. Artinya mabuk berat. Nah saudara, dikatakan di sana bahwa Abigail ya menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan teguran dan tidak langsung menegur Nabal saat mabuk. Ia menunggu sampai Nabal sadar dan dapat berpikir dengan jernih. Ini dilakukan oleh Abigail. Jadi dia menegur suaminya, mencari waktu yang tepat, saudara. Karena apa? Karena dia bisa mengendalikan dan menguasai dirinya sendiri juga. Coba kalau misalnya tidak, saudara. Mungkin dia emosi, dia marah. Kemudian dia datang kepada Nabal dan menceritakan apa yang terjadi. Kira-kira situasinya akan lebih baik atau lebih buruk, saudara? Pasti akan lebih buruk. Ya, tetapi Abigail, dia menunggu suaminya sampai sadar supaya mereka dapat berpikir dengan baik ketika mendengar cerita yang disampaikannya nanti. Dan itu yang dilakukannya, saudara. Next, dilakukannya. Jadi teguran dilakukan dengan fakta, bukan emosi. Abigail menyampaikan kenyataan yang terjadi tanpa emosi berlebihan, serta memberi ruang bagi nurani Nabal untuk bekerja. Lalu ia menyerahkan hasil kepada Tuhan dan tidak memaksakan perubahan. Ia membiarkan Tuhan bertindak dan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman. Jadi Abigail, saudara, dia menegur suaminya bukan dengan emosi, tapi dia dengan fakta,
Ya. Dan kenyataan apa yang terjadi diceritakan semuanya. Ya. Tapi kalau dia menceritakan dengan emosi sekali lagi saudara, pasti hasilnya beda. Tapi dia menyampaikan semua apa yang dikerjakan itu dengan baik. Sehingga si Nabal pun saudara, ketika mendengar cerita yang disampaikannya itu, di sini enggak ada ceritanya kemudian Nabal marah-marah kepada Abigail. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Cuma dia kaget saja, shock saja. Ya. Tapi shocknya itu bukan untuk Abigail, tapi dirinya sendiri yang shock. Shocknya mungkin berpikir begini, kok baik sekali ya Nabal itu ya. Kok Nabal siapa? Si Daud itu ya. Kok baik sekali. Kok baik sekali. Dia melakukan begitu jahatnya, tapi kok akhirnya dia tidak melakukan balas dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Mungkin dia shock mendengar itu, saudara. Sehingga dikatakan tadi, ya jantungnya terhenti, kaget, shock. Tetapi tidak ada kelanjutannya, kemudian dia marah-marah Abigail. Ngapain lu pergi-pergi menjumpai dengan Daud? Enggak saudara ya, enggak. Artinya apa? Nabal dia bisa berpikir. Karena apa? Apa yang disampaikan itu ada sebuah kebenaran. Bukan direkayasa, bukan ditambah-tambahin, tapi apa yang terjadi, faktanya seperti itu. Ya. Dan kemudian dia menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Ya. Yang bisa mengubah adalah Tuhan. Maka saudara, dia meletakkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan bertindak, saudara, ya saudara, semuanya pasti beres, saudara. Ya, akhirnya ayat yang ke-38 dikatakan setelah kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Jadi bukan Daud yang membunuh Nabal, tapi Tuhan sendiri yang berperang bagi Daud, sehingga Daud akhirnya memuji Tuhan. Ya, dia katakan ayat 39, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Jadi saudara, mari kita belajar seperti Abigail dan juga Daud ini. Menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak, saudara, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Termasuk bagi Abigail. Akhirnya dia menjadi istri daripada siapa? Daud. Padahal dia tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi istri Daud. Dia punya cita-cita hanya sebagai seorang hamba yang mencuci kaki daripada siapa? Para bujangnya. Tapi kalau Tuhan yang campur tangan, saudara, yang terbaik yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang unggul, saudara. Dalam menyikapi masalah, mari kita jangan dengan emosi kita menanggapi masalah itu. Tapi mari, saudara, kita belajar seperti Abigail ini. Dengan rendah hati menyelesaikan masalah. Menghormati orang yang kita ajak bicara, yang sedang bermasalah dengan kita. Saudara, bagaimanapun menyakitkannya, saudara. Tapi kalau kita mau belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang kita dengar melalui teladan Abigail dan Daud ini, saudara. Maka Tuhan yang akan membela kita, saudara. Kita enggak perlu cari pembela, tapi Tuhan yang akan membela kita. Nah kalau Tuhan yang membela kita, saudara, urusannya akan beres, saudara. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Apa yang kita enggak pernah lakukan, kita kerjakan, Tuhan lakukan itu semua untuk kita, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, kembangkan karakter kita, karakter yang seperti Kristus. Yaitu tidak membalas kejahatan-kejahatan, tapi
saudara, kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan yang membela, memberkati kita. Sehingga kita menang dalam menghadapi masalah dan tidak melakukan perbuatan yang jahat, yang berdosa. Karena apa? Kita bawa dan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan.